teman-teman mahasiswa sekalian. Saya hari ini mendapatkan kehormatan sebagai moderator dalam acara yang keren banget ini. Mungkin kita hari ini punya topik yang sangat menarik ya. Topiknya itu adalah how do we get into the Harvard Law School ya, how to get into Harvard Law School. Dan saya yakin semua orang yang di ruangan ini tahu, di ruang virtual ini tahu bahwa Harvard itu mungkin sekolah terbaik di dunia saat ini dan sangat prestigious tentunya. Lulusannya juga nggak banyak. Dan kalau di depan lulusan Harvard, kalau saya lulusan Arsus, mungkin saya mundur selangkah dulu kali ya. Gak heran juga saya lihat bahwa peserta ini banyak banget, dan pasti banyak banget dari mahasiswa yang mau untuk ikut serta dalam acara ini, itu supaya bisa apply ke Harvard. Nah, kita juga hari ini beruntung banget, kita sangat beruntung karena kita bisa mengundang 2 orang lulusan Harvard di satu virtual meeting ini untuk sharing dan mungkin memberikan kita tips-tips apa sih yang kita bisa lakukan untuk kita bisa apply ke Harvard Law School dan tentunya diterima. Nah, mungkin supaya untuk menghemat waktu, saya akan mulai langsung dengan pembicara pertama. Pembicara pertama kita ini sebenarnya dosen kita sendiri dan kita semua tahu, dan kebetulan Pak Gatot ini juga pembimbing saya dulu ketika S1, jadi kita semua tahu kualitas Pak Gatot. Dan saya akan bacain sedikit CV Pak Gatot sebelum kita masuk ke pembicara pertamanya Pak Gatot. Pak Gatot Sumartono memiliki gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan S1 dan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu tentu Pak Gatot memiliki gelar LLM atau Magister Hukum dari Harvard Law School dan juga gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Setelah itu Pak Gatot juga masih melanjutkan kuliah studi doktornya, gelar PhD dari National University of Singapore. Selain gelar akademik yang telah Pak Gatot miliki, Pak Gatot juga memiliki beberapa pengalaman-pengalaman yang tentu sangat luar biasa ya. Pak Gatot pernah menjadi CEO untuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia, anggota Komite Nasional Pemulihan Ekonomi Indonesia setelah Bom Bali, Wakil Rektor Bagian Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kerjasama Universitas Tarumanegara, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Tarumanegara. Selain itu juga Pak Gatot aktif dalam berbagai kegiatan organisasi baik nasional maupun internasional. Nah, mungkin agak tidak berlama-lama lagi, silakan Pak Gatot, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, Lewi, terima kasih sudah memperkenalkan saya. Pertama-tama tentunya karena ini tanggal 2 Oktober, selalu kita mulai untuk mengingatkan diri dulu, yaitu Selamat Hari Batik Nasional. Dan terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah berkenan membuka acara ini. Dan tentunya kepada semua audiens ya, karena saya lihat nih audiensnya ternyata bukan dari Fakultas Hukum semuanya, tapi banyak juga yang background-nya juga bervariasi. Karena saya juga tidak tahu sirkulasi dari e-flyer ini ternyata sudah kemana-mana, ya, termasuk juga ada grup MIT, gitu, ternyata mereka juga tetangga Harvard di sana itu juga terima dan kemudian bertanya, relevan tidak? Saya bilang relevan lah gitu, karena semua ini nanti tentunya berhubungan dengan pendidikan di Amerika. Saya sebagai pembicara pertama karena sebetulnya Andika yang istilahnya lebih fresh ya, fresh graduate dan bisa bercerita lebih banyak mengenai Harvard University dan Harvard Law School, tetapi saya sengaja bicara di depan gitu karena saya ingin membuka jalan supaya diskusinya lebih enak. Karena bagaimanapun pada waktu kita bicara mengenai kuliah di Harvard gitu, itu tidak terlepas dari sistem pendidikan di Amerika. Oleh karena itu dalam presentasi saya ini saya ingin menceritakan dulu secara garis besar saja, secara singkat, supaya lebih enak mengikutinya gitu. Jadi karena saya dapat waktu berapa lama ya lagi untuk saya ya? 25 menit Pak Gatot. 25 menit berarti cukup panjang. Saya akan menceritakan dulu mengenai pendidikan di Amerika. Bahwa di Amerika itu kita harus hati-hati. Karena tidak semua lulusan Amerika itu kemudian mempunyai sebuah kualitas yang lebih unggul daripada lulusan kita di Indonesia. Ya, mengapa demikian? Karena di Amerika itu ternyata waktu saya buka Wikipedia dan kemudian saya cek juga memiliki sekitar 4.495 college and universities.
bandingkan dengan UK yang mempunyai jumlah higher education itu kurang dari 200. Jadi kondisi di Amerika ini mirip dengan Indonesia, jumlahnya begitu banyak. Hanya kalau di Indonesia kita ini aman karena pemerintah kan memberikan perhatian yang ketat gitu dengan akreditasi dan sebagainya, sehingga perguruan tinggi tidak bisa semaunya sendiri menjalankan kegiatannya gitu. Tapi mereka selalu dimonitor oleh pemerintah. Sedangkan di Amerika ini nampaknya lebih dilepas, sehingga kita harus hati-hati perguruan tinggi mana yang barangkali hari ini kita kuliah, kemudian 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian dia tutup. Ya, itu harus hati-hati juga. Artinya pada waktu kita memilih perguruan tinggi kita harus melihat peta lebih dahulu. Ya. Nah, pada waktu saya kuliah dulu, petanya rada-rada nggak jelas gitu. Kenapa? Karena sistemnya bukan seperti sekarang. Ya. Saya pada waktu itu tahun 96-97 itu belum ada website. Ya. Artinya website itu atau email pun gitu ya, itu di Indonesia masih saya lihat tidak ada gitu. Saya harus akuin itu karena pada waktu saya pulang dari Amerika dan menceritakan email itu adalah surat yang bisa diterima seketika, teman-teman semua yang dekat dengan saya agak terkejut kok bisa begitu. Padahal sekarang email sudah di mana-mana. Karena itu yang saya lakukan pada waktu itu adalah membeli majalah namanya US News and Reports. Dan US News and World Reports itu merupakan sumber yang sangat istilahnya itu signifikan dan kemudian trusted, dan itu kemudian sampai sekarang pun masih menjadi acuan. Nah, dari situlah kemudian saya bisa tahu perguruan tinggi di Amerika itu bagaimana petanya dan sebagainya. Nah, untuk Harvard sendiri itu lokasinya adalah di sebelah northeastern part of the US. Jadi dia ada di 4 musim di sana. Ya, dan di situ sebetulnya banyak sekali perguruan tinggi yang bagus, ya, yang terkenal, yang kemudian dikenal dengan Ivy League College. Nah, Ivy League College itu nanti bisa dicek sendiri, itu ada 8 perguruan tinggi, dan 8 perguruan tinggi itu yang tertua adalah Harvard. Gitu. Sehingga di sana ada rules, kalau kita mau kuliah ke Amerika, itu adalah the older the better. Jadi semakin tua, ya karena dia kalau tua kan berarti dia sudah survive begitu lama, dan kemudian tentunya dia bisa membuktikan diri ya kepada pasar mengenai kualitasnya, sehingga masih banyak yang kuliah di sana. Nah, itulah yang menjadi ciri universitas di Amerika. Pasar sangat menentukan, gitu ya. Dan dari 8 perguruan tinggi terbaik yang Ivy League College itu semuanya swasta. Ya, semuanya swasta. Jadi ada Harvard, ya, kemudian Columbia, Yale, Princeton, Cornell, Dartmouth, dan sebagainya, itu swasta semua. Dan kemudian kalau kita bicara perguruan tinggi di Amerika yang swasta tadi, maka kemudian harus punya kriteria mengapa mereka itu kemudian bisa lebih baik yang satu dengan yang lain, begitu. Nah, itu yang kemudian akreditasi itu dilakukan bukan oleh pemerintahnya, tapi dilakukan oleh asosiasi, biasanya begitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena seperti law school, Harvard Law School dan law school yang lain, itu tidak semuanya diakreditasi oleh American Bar Association, atau kalau di sini namanya PRADI. Jadi kalau dia udah kuliah di sana itu cukup lama dan kemudian dia lulus dan itu diakreditasi, dia tidak bisa praktek. Beda di Indonesia. Di Indonesia ini kalau perguruan tinggi atau prodinya dapat B gitu ya, itu nggak ada bedanya dengan A. Gitu. Tapi kalau sana hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Nah, begitu ya. Dan kemudian yang harus diingat dalam kaitannya dengan Fakultas Hukum, di sana itu adalah second degree, gitu ya. Kalau Fakultas Hukum di sini kan first degree, SMA lulus, kemudian bisa kuliah di Fakultas Hukum. Kalau di sana second degree artinya hanya mereka yang punya bachelor degree, ya, dari manapun dia bidangnya, dia bisa kuliah di Fakultas Hukum untuk mengambil namanya JD, Juris Doctor. Juris Doctor itu sebetulnya dianggap kita sebagai first degree. Ya, tapi mereka sebetulnya second degree. Gitu. Mengapa dia first degree oleh kita? Karena untuk mengambil LLM seperti yang saya ambil, ya, nah LLM ini juga harus hati-hati gitu, karena punya gelar ada yang ditanya nggak tahu singkatannya, ya, sehingga kalau ditanya SHLLM kadang susah hidup, gitu, lama-lama mati gitu ya. Nah LLM itu singkatan dari Lex Legibus Magister.
Jadi Master of Laws. Ya, ingat ya, of Laws pakai S ya, karena itu jamak. Nah, LLM di situ itu untuk mengambilnya itu harus juris dokter dulu. Nah, seperti saya ini harus SH dulu. Nah, mereka karena juris dokter untuk ngambil LLM itu dianggap first degree, nah, maka seolah-olah juris dokter itu first degree, tapi tidak, itu adalah second degree. Nah, setelah LLM biasanya mereka mengambil namanya SJD, yes, Science of Juridical Doctor, itu artinya dokter ilmu hukum, gitu ya. Nah, itu apa namanya, secara umum gambaran itu seperti itu ya, perguruan tinggi dan fakultas yang hukum khususnya ada di sana. Sama saja sih, fakultas yang lain, business school, medical school, dan lain sebagainya juga asosiasi-asosiasi yang kemudian mengakreditasi sehingga mereka itu kalau tidak diakreditasi, maka mereka nggak bisa praktek dan lain sebagainya. Itu ya. Dan satu lagi, fakultas hukum adalah fakultas yang dihormati. Ya. Karena tidak semua fakultas itu di negara maju khususnya itu dihormati. Ya, dihormati dalam arti mereka istilahnya itu memberikan apresiasi yang luar biasa gitu. Karena bisa masuk law school itu sudah sesuatu yang katakan ada nilai lebih gitu ya. Dan itu bukan hanya di Amerika, tapi negara maju yang lain. Karena kebetulan saya kan pernah kuliah di Singapura juga, ya, law school di sana. Nah, setelah kita tahu Amerika, perguruan tinggi, sekarang saya mau bicara mengenai Harvard Law School. Sebelum nanti, how to get into, bagaimana kita bisa masuk ke sana, gitu ya. Taktiknya bagaimana. Sehebat apapun Anda, ya, kalau tidak tahu strateginya, ya tidak bisa masuk, kan gitu ya. Nah, nanti saya punya strategi, nanti Andika punya strategi yang lain, kan gitu, sharing ya, supaya nanti lebih kaya mengenai pemahaman bagaimana kuliah di perguruan tinggi yang bagus. Nah, Harvard sendiri itu adalah perguruan tinggi yang tertua. Ya. Dia berdiri tahun 1636. Saya selalu ingat itu. Mengapa? Karena sebelum saya kuliah ke sana, saya membaca dulu semua hal yang terkait dengan perguruan tinggi di Amerika, bukan hanya Harvard ya. Jadi pada saat saya kuliah ke sana, saya sudah lebih mantap karena saya tahu hampir peta perguruan tinggi di sana, sehingga waktu diskusi juga lebih enak. Nah, sebagai perguruan tinggi tertua yang didirikan tahun 1636, ya, jadi sekarang umurnya itu 384 tahun gitu ya. Bandingkan dengan Amerika merdeka itu 1789 atau 100 tahun kemudian kan gitu ya. Nah, Harvard ini kemudian sudah memproduksi banyak sekali lulusan ya, lulusan. Jadi kalau tadi Barack Obama yang sebutkan itu hanya salah satu dari law school, tapi ada yang Kennedy, JFK Kennedy, ada yang Roosevelt, Presiden Roosevelt itu terkenal karena dia kan pada waktu Perang Dunia yang memimpin Amerika memenangkan. Jadi dia lulusan Harvard juga. Jadi memang kemudian alumni, nah ini saya ingin menekankan juga, kenapa kita harus nanti merangkul alumni, karena alumni itu adalah potensi yang menjadikan perguruan tinggi itu besar. Ya. Harvard tanpa alumni yang hebat, ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, karena itu, ya, karena dia sudah tua dan memproduksi banyak, nah, kemudian dia bisa mendirikan fakultas-fakultas lain, khususnya fakultas hukum. Nah, sebetulnya fakultas hukum sendiri itu baru berdiri 1817, ya. Tetapi dianggap sebagai perguruan tinggi atau fakultas yang tertua di Amerika. Ya. Kenapa? Karena ada yang lebih tua 8 tahun namanya apa sih namanya itu Mary Law School, nanti coba dicek itu 1879 atau 8 tahun sebelumnya. Itu dia tutup pada saat perang dan kemudian buka lagi. Nah, Harvard Law School ini konsisten, dia sejak 1817 itu berdiri terus, dan itu menjadi perguruan tinggi fakultas yang tertua di Amerika. Nah, kalau saya lihat ketika saya masuk, ya tahun waktu itu tahun 96-97 dan sekarang itu tidak banyak beda gitu. Artinya apa? Waktu saya dulu diterima itu ada 160-an mahasiswa yang diterima. Dari 60 lebih dari 60 negara. Sedangkan sekarang itu naik hanya 180 mahasiswa. Nanti Andika bisa cerita ya. Saya barusan cek di website-nya juga dari 70 atau 80 negara. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak bedanya gitu. Karena mereka selalu konsisten begitu. Nah, tetapi yang paling berpengaruh dari Harvard Law School bagi kita gitu ya. Bagi kita, mengapa saya bilang kita? Gitu, karena saya pernah kuliah di UGM juga menggunakan kasus-kasus, menggunakan sistem Socratic Method.
dan lain sebagainya. Termasuk di Amerika juga ada Harvard Business School, Business School yang lain, semuanya itu menggunakan Socratic Method. Nah, itu yang menciptakan adalah Harvard Law School. Gitu. Yaitu pada waktu itu namanya dekannya Langdell, ya, sekarang menjadi nama perpustakaan, itu menciptakan sistem itu, dan kemudian sistem itu digunakan sampai sekarang. Gitu ya. Kalau kuliah itu hanya menggunakan kasus-kasus, gitu ya. Kalau kita di negeri-negeri Anglo-Saxons ya, kalau Anda nanti kuliah di negeri Anglo-Saxons seperti di UK, di Australia, kalau saya pernah di US itu juga menggunakan kasus-kasus. Itu adalah peninggalan sistem Socratic Method, yaitu metode Socrates yang diperkenalkan oleh Langdell dan kemudian digunakan oleh seluruh law school yang ada di Amerika. Kemudian business school juga kemudian mengikuti cara-cara seperti itu. Jadi begitu yang mengenai HLS sudah, mengenai Amerika sudah, HLS sudah. Nah, sekarang inilah yang how to get into Harvard Law School. Nah, ini begini cerita saya. Kita harus mempersiapkan mental dulu. Gitu ya. Artinya begini, kita ini dalam hidup bukan hanya pintar, ya, dan istilahnya luas ya PLN ya, tapi ada N nasib. Nah, itu ya, luck. Jadi luck ini juga menjadi faktor mengapa kita bisa menjadi apa istilahnya itu orang yang hebat gitu ya. Meskipun saya bukan orang hebat, tetapi Harvard-nya yang hebat gitu ya, sehingga saya bisa masuk ke sana kan gitu. Nah, saya tadinya berpikir ya, bahwa pada waktu saya kuliah di sana, ya, itu saya melihat bahwa barangkali orang-orang Indonesia itu takut mendaftar ke Harvard. Takut duluan, gitu. Karena dia takut duluan, gitu ya. Istilahnya kalah sebelum berperang kan, gitu ya. Nah itu membuat mereka teman-teman kita ini nggak mendaftar ke sana. Ya. Saya beranggapan seperti itu. Ya. Nah, kenapa saya beranggapan? Karena pada waktu saya ketemu teman yang lain dari Indonesia, dia menanyakan siapa yang memberi rekomendasi saya sehingga saya bisa masuk. Kenapa? Karena temannya dia lulusan dari Georgetown University, ya, itu juga perguruan tinggi yang bagus, mau masuk law school di sana, ditolak. Meskipun yang memberi rekomendasi minister, yang menyebutkan menterinya pada waktu itu zaman Pak Harto gitu ya. Jadi dia heran juga siapa itu. Nah, ini rumusnya begini. Ya. Saya membagi khususnya di law school juga. Itu syarat yang kemudian nanti Andika punya apa namanya teknik sendiri untuk bisa masuk. Nah, maksud saya begini, ya. Pada saat kita masuk, ya, yang harus kita tahu apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu saya lihat yang dibutuhkan itu satu personal statement, kemudian rekomendasi, ya kan? Kemudian GPA atau IPK-nya. Kemudian pasti bahasa Inggris kan gitu. Nah, bahasa Inggris nanti harus hati-hati karena mereka meminta TOEFL itu nanti kita ujian internasional hanya menyebutkan kodenya saja. Law school itu apa? Mereka udah kasih tahu, kita tinggal tulis. Nah, itu kita harus ujian menuliskan itu sampai di sana itu jangan sampai terlambat. Jadi kita harus ngitung sendiri. Misalnya kalau dulu sih ya, kalau sekarang mungkin lebih cepat karena sistem komputer kan. Kalau dulu kan menunggu kalau tidak salah sekitar sebulan ya, atau 2 bulan gitu ya. Sehingga deadline-nya 1 Desember itu sudah harus sampai di sana. Itu mengenai bahasa Inggris.